Saya memohon kepada para pemangku kebijakan, ayo kita turun ke bawah. Jangan hanya berteori, duduk di atas meja. Kita akan buktikan, termasuk Bapak, seperti apa fakta di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi di podcast Ayo Talk. Setelah sekian lama kita membahas tentang pilkada, saat ini kita membahas berbagai persoalan di Jawa Barat yang mungkin banyak menjadi perhatian publik dan mungkin tidak menjadi perhatian, tapi sebenarnya itu cukup berdampak. Kali ini Ayo Talk akan membahas tentang nasib para petani tembakau, terutama di Jawa Barat. Mungkin kalau kita sudah cukup tahu dan mendengar gitu ya, sejak awal 2024 sampai dengan 2025, polemik tentang tembakau dan produk turunannya itu luar biasa di Indonesia, terutama atas berbagai peraturan-peraturan yang muncul yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian peraturan-peraturan tersebut membuat salah satu produk tembakau itu cukup terdampak. Kalau kita lihat keluarnya PP nomor 28 tahun 2024 tentang zat adiktif itu cukup membuat gempar seluruh kalangan termasuk para petani kayak gitu tembakau. Nah, sementara kalau kita tahu bahwasanya Jawa Barat menjadi salah satu sentra penghasil tembakau di Indonesia. Kalau nggak salah Jawa Barat nomor 3. Nah, artinya dengan begitu banyak polemik yang muncul antara ketatnya peraturan pemerintah, kita tidak boleh menafikan bahwasanya ada petani, ada masyarakat yang terlibat langsung di dalamnya, yang mereka menaungkan hidupnya, yang mereka mengharapkan ekonominya dari bertani tembakau. Di Jawa Barat sendiri ada sekitar 9.000 ton tembakau yang dihasilkan setiap tahun, dan itu melibatkan ratusan ribu petani yang mungkin sangat tidak sedikit jumlahnya. Lalu apa yang kita bahas saat ini? Saat ini kami menghadirkan 2 orang petani langsung dari Kabupaten Garut dan dari Sumedang, yang 2 daerah ini adalah salah satu sentra tembakau di Jawa Barat. Hadir di kesempatan hari ini sudah ada Pak Suryana dari perwakilan petani tembakau dari Sumedang, kemudian ada Pak Herman, Pak Undang Herman yang merupakan petani dari Kabupaten Garut. Pak Herman, Damang? Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak sudah datang di podcast Ayo Talk. Dengan senang hati mendapat undangan, kehormatan buat petani. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Garut ya Pak ya. Hatur nuhun sudah datang sini. Sama-sama. Alhamdulillah. Kita membahas panjang lebar Pak soal kondisi petani tembakau lah ya. Kalau kita lihat peraturannya sudah cukup sudah keluar dan akan keluar, termasuk tentang Permenkes tentang tembakau di Indonesia yang akan diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan sendiri. Yeah. Mungkin tidak jauh-jauh loh. Pertanyaan saya pertama Pak, saat ini kondisi petani tembakau terutama di Garut seperti apa Pak? Mungkin boleh dijelaskan mungkin. Untuk petani tembakau itu sebetulnya saat ini sangat dilema sekali. Terutama dengan kebijakan-kebijakan pusat yang seolah-olah ingin mengkebiri dan menghilangkan nasib ribuan para buruh tani dan petani tembakau yang ada di Kabupaten Garut, khususnya umumnya di Indonesia. Gitu. Di Garut sendiri ada berapa Pak sebenarnya petani? Di Garut itu ini jelas sudah merupakan database. Hamparannya ada 4.400,15 hektar. Yang terhampar di 24 kecamatan, 138 desa, 498 kelompok. Itu yang menjadi database. Itu yang di atas 5 hektar. Belum lagi daerah-daerah yang di bawah 5 hektar itu belum dijadikan database. Artinya ada ratusan petani tembakau di Kabupaten Garut Pak ya? Bukan ratusan. Idealnya kalau ratusan ribu maksudnya ya Pak? Ratusan ribu. Oke, betul. Ratusan ribu. Sekarang gimana Pak kondisinya setelah mungkin hiruk pikuk selama 1 tahun terakhir ya Pak ya? Ada soal cukai yang cukup tinggi, kemudian pengetatan aturan-aturan produk turunan tembakau kayak gitu, salah satunya rokok itu di berbagai daerah. Yang menjadi tanda tanya
buat para petani tembakau. Jadi dengan banyaknya kebijakan, itu dengan sendirinya itu merugikan kami. Padahal tembakau itu contoh keluarga saya dari kakek, ayah itu sudah turun temurun itu mengelola menjadi petani dan penghasil tembakau. Turun temurun. Nah, tapi dengan kebijakan semakin kesini banyaknya kebijakan maaf yang menurut kami sangat merugikan. Padahal tembakau ini merupakan salah satu produk tanaman yang sangat strategis. Artinya mungkin sekarang semakin terpepet kayak gitu ya Pak ya? Bukan terpepet lagi. Tapi kami sekarang dilema seperti di pinggir jurang ya. Seperti di pinggir jurang. Padahal kami tidak pernah meminta kepada pemerintah. Jadi posisinya mungkin petani sekarang gelisah atau seperti apa Pak dengan berbagai peraturan yang akan muncul ini? Bukan gelisah lagi. Saya memohon kepada para pemangku kebijakan. Ayo kita turun ke bawah. Jangan hanya berteori, duduk di atas meja. Kita akan buktikan. Termasuk Bapak. Seperti apa fakta di lapangan. Dari sekian dulu ya. Di kampung saya itu dulu hampir 30% menanam tembakau, mengolah tembakau. Tapi kalau sekarang itu cuman beberapa orang. Itu karena apa? Karena dikebiri oleh kebijakan-kebijakan itu. Padahal dulunya mungkin sektor pertanian tembakau ini menjadi andalan warga setempat ya Pak ya? Iya, saya katakan ya. Karena apa? Tanaman tembakau itu yang pertama dulu, sebelum ada kebijakan-kebijakan yang aneh ya, kebijakan-kebijakan yang aneh, biaya produksinya murah, terus tidak memerlukan saprodi yang begitu aneh-aneh, penghasilannya ya. Tapi kalau sekarang dengan adanya pajak ini saya kurang paham kalau masalah itu, kurang paham. Jadi yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan apa petani diuntungkan? Tidak. Harganya masih sama-sama aja Pak. Harganya nah ini yang menjadi pertanyaan yang menjadi harus jadi PR kita semua. Jadi PR kita semua. Sekarang coba aja kita membuat survei atau random ya. Dari 100 perokok dalam jangka 6 bulan atau 1 tahun, dia tidak mungkin menghilangkan rokok begitu saja. Bahkan bertambah. Tapi kenapa fluktuasi harga selalu berubah? Bahkan selalu drastis turun. Di mana tanggung jawab pemerintah terhadap para buruh tani dan para petani tembakau? Uangnya, hasilnya diambil, tapi kehidupannya dibatasi, pola tanamnya dibatasi. Siap Pak. Nah itu kondisinya seperti itu. Bahkan mungkin ada harga cukai dari produk tembakau ini kan luar biasa Pak ya, sekarang tinggi. Harganya satu produk itu bisa sampai 35.000 sampai berapa puluh ribu. Petani artinya tidak merasakan itu ya Pak ya? Kalau petani merasakan hal itu, mungkin para petani tembakau akan bertambah. Kesejahteraannya gitu. Kesejahteraannya. Terus luas hamparannya akan bertambah. Tapi kalau sekarang kehidupan kami, saudara-saudara kami yang ada di pelosok-pelosok di kampung-kampung, padahal memberikan kontribusi yang cukup luar biasa, puluhan ratusan triliun untuk Garut saja sekarang berapa puluh miliar. Tapi yang dirasakan langsung oleh petani apa? Cuman air mata, cuman tangisan, seperti itu. Tolong jangan bilang petani. Tapi kami hanya buruh tani. Buruh tani ya Pak ya? Hanya buruh tani, catat itu. Hanya buruh tani. Artinya warga yang bekerja di ladang tembakau gitu ya Pak? Di ladang sendiri pun itu hanya menjadi buruh tani. Hanya menjadi buruh juga gitu? Catatan. Catatan. Ini berdasarkan fakta di lapangan. Saya, tetangga saya, saudara saya. Kalau seseorang berkebun di bawah
0,5 hektar itu hanya menjadi buruh tani di lahan pribadi. Karena apa? Luas lahannya terbatas itu ya Pak ya, kayak gitu. Selain luas lahan, itu karena kebijakan tadi. Kebijakan. Siap. Nah Pak, di berbagai persoalan itu kemudian muncul sebuah pertanyaan nih Pak. Kira-kira kalau misalnya dari produk tembakau gitu, itu diperketat, kemudian perizinannya regulasinya banyak sekali regulasi yang mengatur, kemudian sehingga intinya tidak ada orang yang menggunakan produk tembakau untuk dalam tanda kutip untuk apa biasa yang dihisap itu ya Pak ya. Kira-kira nasib petani nanti seperti apa Pak? Apakah akan beralih profesi? Ada nggak Pak kira-kira alih profesi kemana kira-kira? Maaf, tadi saya sudah bilang. Tembakau itu adalah turun-temurun. Turun-temurun. Karena beberapa tahun ke belakang sangat menjanjikan. Kalau alih profesi, bayangkan bisa dihitung sendiri. Dalam satu kelompok itu taruh ada 20 orang. Kalau 498 kelompok, ada berapa ribu orang. Terus dalam 1 hektar, idealnya 72 orang. 72 kali 4.400,15 hektar. Apakah pemerintah siap menampung? Terus untungnya apa? Ya, betul. Terus nasib mereka seperti apa ya, Bah? Maksudnya itu ketika mungkin dari produk tembakau tidak ada yang menyerap lagi gitu ya, akan bekerja apa juga nanti? Luar biasa. Nah ini PR kita semua. Makanya kami kalau bisa memohon kepada para pemangku kebijakan, pemerintah daerah, tolong lebih pro kepada kami. Bukan kami mau dijadikan perhatian, tetapi yang seimbang. Tolong jadikan tembakau ini menjadi salah satu, dimasukkan ya, bukan dijadikan, dijadikan skala prioritas dan dimasukkan. Karena tembakau merupakan salah satu tanaman yang sangat strategis. Kenapa bilang strategis? Yang pertama, di Garut saja, Jawa Barat, ada ratusan ribu petani dan buruh tani. Selain itu, apa? Itu dengan DBH-CHT-nya masuk. Keuntungannya buat siapa? Saya balik bertanya. DBH-CHT keuntungannya buat siapa? Yang dikembalikan ke petani berapa? Seperti itu. Itu jadi pertanyaan kita bersama ya Pak ya. Betul. Apakah para petani merasakan? Padahal mereka yang menghasilkan. Ternyata selama ini dengan kebijakan-kebijakan yang neko-neko, kami dijadikan tumbal untuk kesejahteraan negeri ini. Artinya solusinya kira-kira apa Pak yang Bapak inginkan dari petani ini? Siap. Solusi yang kami inginkan, tolong kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada masyarakat, khususnya kepada petani dan buruh tani tembakau, tolong bapak-bapak direvisi, tetapi jangan seenak dewe. Itu harus melibatkan kami. Perwakilan kami ada komunitas. Kalau bapak-bapak ya enak bikin aturan, tidak tahu pakar di lapangan. Tolong libatkan, rancangan undang-undangnya seperti apa, undang komunitas, undang perwakilan petani. Selama ini pernah Pak diundang untuk membahas bersama kayak gitu? Tidak pernah ya? Belum pernah. Selain melibatkan petani, kira-kira apa lagi nih Pak yang diharapkan oleh para petani? Setidaknya bolehlah pengaturan regulasi dan lain sebagainya diperketat, tapi ada solusi yang buat petani nih Pak. Harapannya seperti apa mungkin? Harapannya. Yang pertama, yang menjadi masalah, dari sekian puluh miliar, saya tidak mau berburuk sangka. Ini yang masuk ke kabupaten saya, Saya dengar di sana ada tim koordinasi DBH-CHT. Pasekda. Seharusnya dalam pengalokasian tersebut dari 37 miliar, ini contoh. Berapa yang harus dikembalikan kepada petani?
Kebutuhannya apa? Kalau sekarang untuk kesehatan yang paling besar. Tetapi untuk kesehatan uangnya diambil, dipakai mensosialisasikan betapa jahatnya tembakau. Betapa meracuni tembakau. Berarti di sini terjadi kemunafikan. Masih banyak saudara-saudara kita yang di bawah garis kemiskinan. Kenapa tidak dibuatkan infrastruktur dulu? Yang kedua, saprodi yang jelas, sarana produksi. Apa yang dibutuhkan para petani ini? Masih perlu bantuan ya Pak ya untuk itu? Jelas. Coba turun ke lapangan ini. Coba turun ke lapangan, catat. Dari sekian puluh ribu petani tembakau yang ada di Garut, apakah pernah merasakan bantuan itu? Masih di atas 90%. Tidak tahu, jangankan bantuan. Nama DBHCHT-nya saja tidak tahu. Tahu-tahu dirugikan dengan kebijakan-kebijakannya itu. Apalagi sekarang saya dengar ada kebijakan rancangan undang-undang Permenkes itu. Apa nggak ngeri? Masa tembakau disamakan dengan psikotropika? Undang-undang kesehatan itu munafik. Coba uang petaninya diambil, petaninya diperas. Udah gitu dipakai membunuh lagi petani dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Kan lucu ya? Serba susah Pak ya? Serba susah. Itu. Pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Buat Pak Undang. Sekarang kita punya presiden baru ya, pemerintahan baru. Gubernur juga baru ya, ada Pak Deddy Mulyadi gitu untuk di wilayah Jawa Barat. Kemudian di Kabupaten Garut juga baru gitu. Kira-kira harapan apa Pak kepada para kepala daerah yang baru ini atau pemerintahan yang baru ini tentang nasib petani tembakau di Kabupaten Garut atau di Jawa Barat lah secara umum gitu Pak mungkin? Untuk secara umum, kami untuk pesan pada Bupati, pada Bapak Gubernur, Bapak Presiden. Ini secara umum saja. Kami berharap lebih proaktif lagi, lebih peduli lagi kepada kami. Karena apa? Saya dengan senang hati kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Gubernur atau Presiden, mari kita turun ke bawah sekali-kali. Lihat kehidupan saudara-saudara kami, rakyat Bapak, anak-anak Bapak. Masih banyak, maka dengan ini kami memohon. Semoga Bapak diberikan kekuatan, kemampuan. Khususnya untuk membela para petani dan buruh tani tembakau. Catat, kebanyakan bukan petani, tapi buruh tani tembakau. Ya. Kita turun ke lapangan. Dan yang terakhir, tolong untuk merevisi kembali peraturan-peraturan tentang tembakau ini. Direvisinya pun jangan oleh bapak-bapak yang tidak tahu apa-apa ya. Maaf, taunya cuma cerita, lihat laporan, tapi kita turun ke bawah apa yang dibutuhkan, apa kekurangannya, seperti itu. Libatkan petani intinya. Libatkan petani, harus melibatkan petani. Siap, hatur nuhun Pak Undang Herman. Sekarang kita beralih ke Pak Suryana yang mungkin ceritanya akan lebih berbeda lagi ya Pak ya. Betul. Baik Pak Suryana, petani dari Kabupaten Sumedang Pak ya, dan mungkin Bapak juga aktif di pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Jawa Barat ya, Sumedang. Hatur nuhun nih Pak sudah datang ke podcast Ayo Talk pada siang hari ini. Pak, kita ngobrol panjang lebar tentang kondisi petani tembakau di Indonesia, terutama di Jawa Barat juga, karena posisinya cukup banyak Pak ya petani di Jawa Barat. Nah Pak, untuk saat ini kita sudah tahu lah ya, banyak sekali peraturan dan sebagainya. Sekarang mungkin para petani sendiri Pak, kira-kira apakah sudah mempengaruhi Pak berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian oleh pemerintah daerah dan sebagainya, apakah sudah berdampak Pak terhadap para petani mungkin? Terima kasih atas kesempatannya. Bicara tentang tembakau adalah bicara yang sangat kontradiktif sekali. Mengapa dikatakan kontradiktif? Sebagian mengharuskan untuk berkelanjutan berbudidaya tanaman tembakau, termasuk industri hasil tembakau, dan kepada produk hasil. Yang kedua, berbicara tentang regulasi. Sebetulnya bukan kami anti regulasi. Kami sangat setuju sekali dengan regulasi, dengan catatan regulasi tersebut agar holistis.
berkeadilan dan berkeseimbangan antara kepentingan yang di atas dan kepentingan bagi para petani. Justru dengan adanya regulasi ini sepertinya seperti yang sudah ke belakang ya. Itu sangat mempengaruhi sekali bagi pertembakauan khususnya di Jawa Barat. Mengapa dikatakan sangat mempengaruhi sekali? Karena keterbakauan itu keterkaitan rantainya begitu panjang. Baik di tingkat pembudidaya adanya di petani, lalu yang kedua tingkat pasca panen adanya di pengrajin, yang ketiga adanya di tingkat industri. Otomatis yang paling tertekan duluan adalah industri. Industri penekanannya itu kepada petani. Dari petani mau minta tolong kepada siapa? Sudah di situ sudah mentok ya Pak ya, sudah petani mentok, yang paling terdampak nantinya ya. Petani yang paling terdampak gitu. Makanya dengan adanya regulasi ini tolonglah tinjau kembali. Artinya dari para petani sendiri sepakat nggak sih Pak dengan berbagai regulasi yang saat ini sudah muncul gitu? Sebetulnya dengan regulasi setuju, dengan catatan harus berkeadilan. Antara kepentingan yang di atas dengan kepentingan bagi para petani tembakau. Contohnya seperti apa Pak? Mungkin berkeadilannya itu. Contohnya begini, pemerintah mengeluarkan regulasi, umpamanya regulasi yang menyangkut tentang perluasan areal tanam. Kan kita beberapa tahun terakhir ini ditekan, tidak boleh ada pengembangan areal. Nah kalau dulu kan bebas silahkan areal seluas-luasnya. Tetapi setelah ada regulasi tersebut, akhirnya lokasi penanaman dibatasi, areal tanam dibatasi, pengembangan tidak boleh seperti itu. Otomatis kan mempengaruhi pendapatan bagi para petani sendiri. Sedangkan yang namanya tanah tidak bisa diluaskan begitu saja, sudah begitu adanya gitu. Khususnya. Artinya kebebasan dalam bercocok tanam harusnya lebih diinikan lagi ya Pak ya? Kebebasan dalam bercocok tanam itu harus dilepas aja. Dilepas aja gitu. Karena nantinya hasilnya untuk berbagai kebutuhan kan. Baik kebutuhan di tingkat pemerintah maupun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahkan bagi para petani sendiri. Makanya tak heran Pak, tadi Pak Undang sendiri bercerita katanya. Dari beberapa generasi mereka sudah bercocok tanam tembakau gitu. Tapi saat ini banyak keturunannya tidak lagi melanjutkan pertanian tersebut kayak gitu ya. Artinya minat kalangan milenial terhadap budidaya tembakau dan sebagainya itu juga semakin menurun juga Pak ya, mungkin saat ini. Nah hal itu sangat betul sekali. Mengapa dikatakan betul sekali? Dalam waktu sekarang ini khususnya bagi para pekerja di pertanian itu sangat kurang sekali. Sangat kurang. Lebih memilih kepada industri hilir daripada industri hulu. Itu. Yang kedua, bertani tembakau itu terpengaruhi dengan adanya regulasi yang ditentukan oleh pemerintah pusat itu bagi daerah-daerah. Sebenarnya Pak, kalau dari sisi potensi dari tembakau sendiri itu sebenarnya masih cukup ini Pak. Maksudnya disertifikasikan kepada produk-produk lainnya atau seperti apa Pak? Potensinya masih cukup luas? Nah kalau bicara potensi, mohon maaf ya, yang kami alami sebagai petani tembakau dan sebagai pelaku usaha itu tidak ada lebih dari tembakau. Dan tembakau itu ditanam pada daerah-daerah atau tanah-tanah yang sifatnya tanah kritis. Tidak tanah-tanah subur yang seperti untuk tanaman lainnya. Yang kekurangan air, bila musim kemarau. Yang kedua, yang tanahnya yang tereliminir. Itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman tembakau. Artinya itu di daerah-daerah semua itu. Berarti lahan-lahan yang mungkin tandus, tidak banyaknya cocok untuk tanam tembakau ya Pak ya? Yang termarginalkan itu untuk tembakau cocok, itu sangat cocok sekali. Artinya cukup banyak Pak ya. Di Kabupaten Sumedang sendiri ada berapa Pak mungkin? Kebetulan kan di Kabupaten Sumedang itu di Jawa Barat khususnya umumnya ya. Di Jawa Barat itu ada 5 kabupaten yang sepanjang musim ada. Tapi lebih besar di Kabupaten Sumedang. Kita jujur saja sebetulnya di Kabupaten Sumedang itu ada 7.900 hektar. Di Kabupaten Sumedang. Di Sumedang aja Pak ya? Tetapi yang dilaporkan itu hanya tembakau musim. Tembakau MT1 itu yang ditanam pada bulan 11-12 tidak dilaporkan karena tidak lazim untuk penanaman tembakau. Padahal sangat dibutuhkan sekali. Yang kedua tembakau palawija atau dengan sebutan tembakau MT2 yang ditanam pada bulan 2 dan 3 juga tidak dilaporkan. Yang dilaporkan itu tembakau musim yang ditanam pada bulan 5 dan 6. Setiap tahunnya itu. Jadi yang dilaporkan itu kurang lebih antara 2.500 hektar per tahun. Padahal Sumedang itu mempunyai areal kurang lebih 7.900 hektar. Kalau dari sisi produksinya sendiri itu sampai berapa Pak mungkin? Kalau sisi produksinya tergantung kepada IHT. Kebetulan di Jawa Barat ini yang paling kaya tentang IHT.
Kalau luar Jawa Barat itu paling banyak 3. Di Jawa Barat itu punya 5 IHT. IHT itu? IHT itu industri hasil tembakau. Oke. Yang pertama adanya tembakau mole yang tidak dipunyai oleh provinsi yang lain. Itu hanya ada di Jawa Barat Pak ya? Hanya aja di Jawa Barat, itu juga hanya Sumedang yang punya. Hanya Sumedang tembakau mole. Tembakau mole. Yang kedua tembakau hitam. Tembakau hitam juga di provinsi lain tidak ada. Dan itu bukan untuk dikonsumsi di kita, tetapi untuk ekspor. Itu untuk apa Pak? Di sananya untuk tembakau rokok SPMU. Digunakan SPMU. Jadi diekspor semua Pak? Diekspor semua itu tembakau hitam. Yang satu lagi itu tembakau kerosok. Tembakau kerosok itu yang paling diminati oleh pabrikan. Yang satu lagi yaitu tembakau sak. Tembakau sak itu jangankan untuk dijual di pabrikan, untuk industri di Jawa Barat juga sudah tidak mencukupi. Sudah tidak mencukupi. Artinya permintaannya sangat tinggi Pak? Sangat tinggi. Yang satu lagi yaitu tembakau uteran. Uteran baru punya 1 kabupaten, yaitu Kabupaten Pangandaran. Gitu. Dan pasar internasional salah satunya ada di Jawa Barat Pak ya? Ada di Jawa Barat. Artinya beberapa produk-produk yang membuat turunan produk tembakau itu belinya dari Jawa Barat Pak? Nah begini, cerita tentang sebetulnya bukan pasar, itu Pusat Agribisnis Tembakau Indonesia. Nah, PAT, Pusat Agribisnis Tembakau Indonesia itu mempunyai 3 fungsi. Satu sebagai pusat transaksi jual beli. Jadi semua kabupaten di Indonesia atau di provinsi lain untuk mengetahui tentang perkembangan harga itu datangnya di pasar kita. Itu. Yang kedua sebagai pusat koordinasi pertembakauan tingkat nasional. Yang ketiga di sana itu sebagai pusat informasi harga di pasar kita. Jadi tempat jual beli, tempat informasi harga, dan sebagai pusat koordinasi pertembakauan nasional. Luar biasa Pak ya. Dan alhamdulillah mungkin di Indonesia ada 2 pasar internasional. Yang satu yaitu ada di Deli Serdang, yang satu lagi Tanjung Sari, yang satu lagi di luar negeri itu ada di Jerman. Di Bremen ya. Artinya luar biasa pengaruh dari petani tembakau di Indonesia termasuk Jawa Barat ini Pak ya? Luar biasa, karena menyangkut 3 hal. Yang pertama menyangkut tentang ekonomi keluarga. Yang kedua diakui dan tidak diakui ikut mensejahterakan bangsa dengan membayar pajak dan cukai untuk negara. Sangat besar Pak ya? Sangat besar sekali itu. 230 triliun, berapa Pak? Kurang lebih 242 triliun tiap tahun. Tiap tahun ya Pak kurang ya? lebih itu. Yang satu lagi yaitu tentang penopang perekonomian daerah. Dengan adanya dana pengembalian cukai ke daerah-daerah itu. Tapi Pak, dengan berbagai mungkin dampak yang sudah dirasakan oleh masyarakat gitu ya, dengan menjadi tembakau, ekonomi mereka bisa berjalan, kemudian menjadi mata pencaharian kayak gitu ya Pak ya. Sebenarnya perlindungan seperti apa Pak yang diharapkan dari para petani lah ya atas kondisi yang saat ini terjadi kayak gitu Pak mungkin. Terima kasih ya. Nah, untuk mensikapi ini, kami mengharapkan adanya turun tangan dari pemerintah daerah. Mengapa? Untuk perlindungan bagi para petani tembakau itu adanya di kebijakan daerah. Bicara tentang kebijakan daerah, akhirnya berbicara tentang suka dan tidak suka. Kalau bicara tidak suka, otomatis tembakau akan berkurang. Tetapi kalau bicara tentang suka, akhirnya petani tembakau akan terlindungi. Mengapa akan terlindungi? Nantinya dikeluarkan peraturan daerah atau semacam keputusan gubernur, keputusan bupati. Itu yang diharapkan oleh kita semua. Sejauh ini belum ada Pak peraturan daerah tentang tembakau itu? Sejauh ini di Jawa Barat belum ada. Peraturan daerah yang melindungi tentang bagi para petani tembakau dan tanaman tembakau. Jadi artinya dibiarkan begitu saja Pak gitu ya? Jadi kelihatannya di tembakau ini hidup sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri ya. Gitu. Karena mungkin dalam tanda kutip tadi itu ya, satu sisi mungkin banyak pihak yang menyatakan bahwa ini tidak baik untuk kesehatan. Gitu. Satu sisi ternyata banyak keluarga yang terhidupi oleh tembakau ya Pak ya, seperti itu. Itu kontradiktifnya itu. Mungkin seperti itu ya. Iya, betul. Sehingga pemerintah daerah agak gampang ini mau mengambil ini, mau ikut yang mana kan sebenarnya seperti itu ya. Nah itu betul. Tapi tetap mungkin harapan Bapak persoalan ini jangan sampai menggantung seperti itu terus ya Pak ya. Nah harapan kita yang pertama harus ada ketuntasan dan kejelasan bagi para tatanan pertembakauan yang hidup dari yang kegiatannya itu dilakukan dalam 5 item. Yang pertama adanya perlindungan bagi pembudidaya.
Kedua ada pembudidaya artinya petani. Ya. Yang kedua di pasca panen artinya perajang. Yang ketiga itu adanya di industri akhir, adanya di industri. Dan yang terakhir adanya di perdagangan dan jasa. Itu betul-betul harus ada perlindungan yang jelas. Perlindungannya yang bisa tadi berbentuk peraturan daerah, berbentuk apa. Jadi mensikapi dari regulasi tingkat pusat itu ditindaklanjuti dengan regulasi di tingkat harusnya sekalian Pak ya, peraturan silakan dilaksanakan kayak gitu Pak, seperti apa, tapi petani jangan dianakterikan mungkin ya. Nah itu cari solusi yang terbaik buat petani Pak ya. Ya, itu makanya kami sampaikan harus holistis dan berkeadilan itu. Ya. Oke, siap Pak. Nih mungkin Pak sekarang ini kan tadi kalau kita bicara petani sebenarnya mereka diperas dari sisi apa istilahnya ekonominya lah ya kayak gitu. Mereka sudah menghasilkan cukup pemasukan bagi negara, tapi ternyata imbal balik terhadap mereka kurang. Apa Pak sebenarnya yang dibutuhkan oleh petani tembakau lah untuk di Jawa Barat sendiri Pak mungkin? Ini kebetulan kalau di Jawa Barat kelihatan kalau sekarang yang berjalan udah hampir mendekati ya. Tapi dikhawatirkan itu ada kebijakan baru. Tapi mudah-mudahan mungkin khususnya untuk Jawa Barat ya, kepemimpinan yang baru lebih pro kepada petani, khususnya kepada para petani tembakau. Karena tadi sampaikan diakui dan tidak diakui, petani tembakau ikut mensejahterakan bangsa dengan menyumbang pajak, dengan menyumbang cukai dan lain sebagainya. Jadi harapan kedepannya mungkin pemerintah Provinsi Jawa Barat itu lebih proaktif bagi para petani, termasuk adanya perlindungan bagi para petani tembakau. Perlindungan bagi petani ya. Secara real mungkin apa Pak yang diharapkan mungkin sampai ke infrastruktur atau mungkin kesejahteraan atau apa mungkin? Secara real kalau tingkat infrastruktur sudah berjalan. Sudah berjalan ya, sudah cukup baik. Sudah cukup baik. Yang kedua bantuan-bantuan juga yang cukup baik. Yang kami harapkan itu tentang kebijakan daerah. Tentang kebijakan daerah. Kebijakan daerah ya mungkin ya, berarti. Tentang kebijakan daerah. Nah ini Pak, kepemimpinan kita sudah baru ya Pak ya, pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten kota itu baru semua ya, kepala daerahnya baru dan sebagainya. Harapannya mungkin Pak, bagaimana apakah mereka baiknya turun ke lapangan kayak gitu, melihat langsung kondisi para petani tembakau di Jawa Barat, kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap petani tembakau, atau setidaknya mencari solusi atas kondisi para petani tembakau, atau seperti apa mungkin? Ya begini, konsep pemangku kebijakan di tingkat daerah, termasuk mungkin Pak Gubernur ya. Pak Gubernur itu, mohon maaf, jangan hanya menerima laporan, tapi harus tahu tentang di lapangan. Turun langsung ke lapangan ya? Turun langsung di lapangan, sehingga nantinya untuk dijadikan kebijakan. Jangan bersifat laporan langsung dijadikan kebijakan, akhirnya tidak ada kesesuaian. Gitu. Tapi harapan kedepannya mungkin Pak Gubernur bisa melihat kondisi para petani tembakau yang ada di Jawa Barat, termasuk industri yang ada di Jawa Barat. Karena di Jawa Barat itu kurang lebih 156 industri di Jawa Barat. Terakhir Pak, closing statement mungkin ada soal posisi tembakau sendiri kan menjadi salah satu komoditi penting lah ya mungkin di Indonesia sendiri Pak. Begini. Kalau bicara dengan posisi tembakau, kita harus mempelajari dengan sejarah. Dulu Pak Karno mengatakan jas merah, jangan melupakan sejarah. Kebetulan Indonesia juga mau tidak mau dan diakui tidak diakui, kita termasuk yang dibangun oleh hasil perkebunan. Dulu dengan namanya jabatan perkebunan ya. Akhirnya kan terbangunlah hasil daripada perkebunan, termasuk orang-orang POC dulu tahun 1625 sampai 1886 itu bergeraknya di bidang perkebunan. Nah, mengapa waktu orang luar datang ke kita memanfaatkan tanah untuk perkebunan seperti tembakau yang begitu signifikan, tetapi orang-orang kita sekarang itu seolah-olah tidak terlalu memperhatikan masalah itu. Jadi konsep kedepannya mudah-mudahan para pemangku kebijakan di tingkat daerah tuh melihat dan melirik tentang pertembakauan yang ada di kita sebagai pendapatan daerah. Siap, luar biasa. Terima kasih Pak Suryana, hatur nuhun atas temanya. Demikian Sobat Ayo Talk, kita sudah membahas panjang lebar. Tadi ada petani dari Garut, saat ini sudah ada petani dari Sumedang. Artinya kita mencoba menghadirkan sebenarnya kondisi para petani tembakau di Indonesia, khususnya di Jawa Barat ini seperti apa. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa menjadi insight bahwasanya
ada sisi lain, ada hal lain yang memang harus kita perhatikan. Tidak sekedar hanya kebijakan, tapi juga ada solusi yang terbaik atas berbagai kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Sekian, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.